Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rekan-rekan jamaah kajian Masjid Asra, kembali kita bertemu pada program ngaji dari rumah hari ini bersama Ustadz kita, Ustadz Haris Abu Naufal. Saat ini beliau sedang berada di daerah Sabang, ujung Indonesia ya Ustadz ya. Sabang, ujung Indonesia. Dan kita ada di Jakarta sebagian besar di sini. Masya Allah. Masya Allah. Bibarokati pandemi corona ya Ustadz ya. Kita bisa ketemu momennya kayak gini, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Rekan-rekan, hari ini kita akan belajar tentang memahami makna keberkahan bersama Ustadz kita. Namun sebelum kajian dimulai, seperti biasa saya akan mohon pada jamaah sekalian, untuk yang ikhwan silahkan diaktifkan videonya, untuk yang akhwat silahkan dinonaktifkan videonya. Dan jangan lupa join audio. Kalau misalnya antum masuk belum join audio, nggak bakal dengar apa-apa. Di sini kita banyak lihat ini teman-teman kita belum pada join audio nih di sini ya. Silahkan nanti host kajian tolong diarahkan dan tolong dilengkapi nama dan domisili masing-masing ya. Kong Sarif ini di Sunter nih, saya tahu nih ya. Ada yang lain Ibrahim Bekasi dan lain sebagainya. Siti Hajar di Lampung. Ya, silahkan yang lain dilengkapi nama dan domisilinya. Tidak lupa, insya Allah pada kajian nanti, pada pemaparan dari Ustadz, kita mohon kepada Ustadz juga untuk memberikan kuis bagi jemaah sekalian terkait dengan tema malam hari ini. Silakan nanti akan disiapkan 10 hadiah bagi antum yang bisa menjawab persoalan-persoalan dari Ustadz, kuis-kuis dari Ustadz, berupa pulsa 50.000 untuk 10 orang, insya Allah. Mungkin itu sebagai pembuka. Kami persilakan kepada Ustadz. Tafadhol Ustadz, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, walhamdulillah saya sangat senang bisa bertemu dengan saudara-saudara saya semuanya, saudara-saudara seiman, seislam. Mudah-mudahan pertemuan kita di malam hari ini adalah pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang kita amin berharap mendapatkan kemuliaan dan keutamaan yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Nam sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang mereka akan mendapatkan naungan kelak di yaumul qiyamah, yang suatu hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Rabbul Alamin. Di antara golongan manusia tersebut, kata Rasulullah SAW, ar-rajulani tahabbani fillah waftaraqa alaih. 2 orang laki-laki yang mereka bertemu karena Allah Subhanahu wa taala dan juga berpisah karena Allah. Sehingga pertemuan kita hari ini ya pertemuan yang tentunya untuk menambah keimanan kita, ya pertemuan yang mudah-mudahan semakin tertanam dalam hati kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari rasa takut tersebut ya mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita mudah melakukan apa yang Allah perintahkan dan mudah pula menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Rabbul Alamin. Dan sebagaimana yang telah disampaikan tadi oleh Bang Pitung, bahwasanya kajian kita di malam hari ini adalah memahami makna keberkahan. Jadi sebelum kita berbicara tentang keberkahan di dalam apa, ya dalam harta, dalam waktu, dan yang semisalnya, ada baiknya untuk kita mengenal apa sebenarnya berkah. Ya, karena setiap hari kita sering mengatakan barakallahu fikum wa fikum barak. Apakah dalam WhatsApp ataukah dalam dialog kita sehari-hari, ini kalimat selalu membasahi lidah kita, selalu membasahi lisan kita. Tetapi apakah kita tahu apa itu berkah? Disebutkan oleh para ulama, al-berkah wa thubutul khair wa dawamuhu minallah. Ya.
Jadi berkah itu adalah sesuatu yang di dalamnya mengandung kebaikan yang sangat banyak, dan kebaikan tersebut itu abadi pada diri seseorang. Dan itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah menyebutkan prinsip ini di dalam Al-Quranul Karim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk sebuah negeri mereka beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, maka apa yang mereka dapatkan? Lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami akan berikan keberkahan kepada mereka dari langit dan dari bumi. Baik, apa maksudnya? Kami akan memberikan kepada mereka kebaikan yang sangat banyak dan kebaikan yang terus menerus. Yang datang dari langit dan juga datang dari bumi. Baik, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dampak daripada keberkahan tersebut. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Yursilus sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina. Ya, dan aku katakan beristighfarlah engkau kepada Rabbmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun. Yursilus sama alaikum midrara. Allah akan datang keberkahan kepada kalian dari langit. Berupa air hujan yang akan bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan buat kalian. Nah, kapan Allah akan memberikan keberkahan? Kapan Allah akan memberikan kebaikan? Dengan at-taubah. Dan taubah adalah bagian dari ketakwaan. Ya, bagian dari amalan saleh. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan setelahnya, wa yumdidkum wa bi amwali wa banina. Dan kemudian kami akan lapangkan kepada kalian harta. Dan kami akan berikan kepada kalian keturunan. Dan bersamaan dengan itu juga kami akan berikan kepada kalian kebun-kebun. Ya, jadi kebaikan itu, ayol hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, saya ulangi kembali, atau keberkah saya ulangi kembali, adalah kebaikan yang sangat banyak, dan kebaikan itu sifatnya terus-menerus. Baik. Dan juga kalimat berkah memiliki makna an-nima wa ziyadah. Kalimat berkah juga artinya adalah ziyadah, bertambah. Baik. Jadi wa tabarruk ad-du'a bidzalik. Nah, ketika kita mengatakan barakahullah, kita mengatakan wa baraka fik, wa baraka lahu. Ini adalah doa yang kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kebaikan kepada seseorang. Dan kalimat yang saya sebutkan tadi, wa baraka fihi, wa baraka lahu, wa baraka alaih, itu semua datang di dalam lafaz-lafaz Al-Quran. Ya, jadi kalimat-kalimat yang sering kita ucapkan, barakallahu laka, wa barakallahu fihi, wa barakallahu alaih, ini semuanya datang di dalam lafaz Al-Quran. Taib. Semisal Allah sebutkan di dalam ayatnya, amburika man finnari wa man haulaha. Agar diberikan keberkahan kepada orang-orang yang mereka berada di sekitar api. Ya, keberkahan apa? Kebaikan yang Allah berikan. Di antara sejarah yang kita ketahui, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika musuhnya, ya, dari kaumnya ingin membakar Nabi Ibrahim ke dalam api. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Qulna ya narukuni bardaw wassalama ala Ibrahim. Kami katakan kepada api, wahai api, dinginlah dan berikanlah keberkahan kepada Ibrahim. Berilah kesejukan kepada Ibrahim. Yang api hakikatnya adalah sesuatu yang bisa mencelakakan manusia. Yang bisa membinasakan manusia. Namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penolongan dan pembelaan kepada Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mengatakan kun, katakan kepada api itu dingin, maka api itu akan memberikan kedinginan dan kesejukan. Dan juga para hadirin, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan dengan kalimat wa baraka alaih. Baik. Misal wa barakna alaihi wa ala Ishaq. Dan kami memberikan keberkahan di atasnya
dan juga kami memberikan keberkahan kepada Ishak. Baik, maksudnya apa? Kami memberikan kebaikan yang terus-menerus dan banyak dan bertambah kepada Ishak alaihissalam. Baik. Dan juga di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kalimat barakallah atau barak dengan fihi. Baik. Di dalam ayat Allah katakan dalam surat Anbiya ayat ke-81, perhatikan baik-baik ya ayat-ayat yang saya baca karena ini nanti di akhir akan ada kuis. Ya, ayat apa saja dalam Al-Quran yang Allah menyebutkan barak alaih. Ya, dan baraka fih. Baik, di dalam surat Anbiya ayat ke-81 Allah katakan tajri bi amrihi il ardi allati barakna fiha. Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mampu untuk menundukkan angin pada waktu itu. Yang mana Nabi Sulaiman mendatangkan angin dengan perintah beliau, dengan izin Allah, ke sebuah negeri, yang negeri tersebut barakna fiha. Yang kami memberikan keberkahan kepada negeri tersebut. Dan juga disebutkan di dalam hadis dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, ketika beliau berkata kepada Sa'd bin Rabi radhiyallahu taala anhu, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Baik, sebelum saya lanjut, ada yang ingat sejarah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu dengan Sa'd bin Rabi. Ya, kemudian Sa'd bin Rabi menawarkan dua perkara kepada Abdurrahman bin Auf. Setelah Abdurrahman bin Auf menerima tawaran tersebut, beliau mengatakan barakallahu laka fi ahlik wa malik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada engkau, ya, kepada hartamu dan juga kepada keluargamu. Baik, yang ingin saya tanya, ini di luar kuis ya. Supaya kajiannya tidak terlalu monoton, ya di luar kuis. Yang ingin saya tanyakan, apa tawaran yang ditawarkan oleh Sa'd bin Rabi kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu sampai beliau membaca doa ini? Siapa yang mau jawab, Mas Pitung? Silakan, saya rasa ini mau jawab, raise hand. Langsung dikuiskan saja, nggak apa-apa, sangat masyhur ini. Yang mau jawab boleh, silakan. Ini kuis pertama. Yang bisa jawab pertanyaan Ustaz. Biar kajiannya agak santai sedikit. Ya, langsung dapat hadiah. Yang tahu pertanyaan Ustaz. Diulang Ustaz pertanyaannya. Baik. Jadi saya menyebutkan tadi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, kita masih membahas keberkahan dari sisi bahasa ya, yang isinya adalah doa. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu ketika beliau hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, beliau dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sa'd bin Rabi. Kemudian Sa'd bin Rabi menawarkan dua perkara kepada Abdurrahman bin Auf. Setelah beliau mendengarkan tawaran tersebut, beliau berkata kepada Sa'd bin Rabi, barakallahu laka fi ahlik wa malik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi engkau, hartamu dan juga keluargamu. Pertanyaannya, apa dua tawaran yang ditawarkan kepada Abdurrahman bin Auf oleh Sa'd bin Rabi? Mas Hartono. Mas Hartono, silakan dibuka audionya. Hartono. Ya. Yang ditawarkan adalah setengah dari hartanya dan boleh mengambil istrinya. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kalau keren. Betul. Jadi ketika Masya Allah, pinter-pinter nih jamaah kajian Astra nih. Masya Allah. Jadi waktu itu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat berhijrah, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu beliau meninggalkan istri beliau, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta dan seluruhnya. Tidak ada sesuatu yang apapun yang beliau bawa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan beliau dengan Sa'd bin Rabi agar Sa'd bin Rabi menanggung kehidupan Abdurrahman bin Auf sementara waktu sampai beliau mendapatkan kehidupan yang layak di kota Madinah. Ya, beliau berkata, ya Abdurrahman, ini aktsaru al Madinah malan.
Saya adalah orang penduduk Madinah yang paling banyak hartanya. Ya, saya akan membagikan kepada engkau dari setengah harta saya, dan saya akan menikahkan ya dengan istriku. Silakan engkau pilih mana yang paling cantik di antara dua istriku, akan kuceraikan ya, dan selesai masa iddah silakan engkau nikahkan. Masya Allah. Ini pelajaran yang sangat berharga dari keberkahan kehidupan para sahabat Rasulullah. Ya, mereka mengorbankan dunia untuk persaudaraan. Tetapi banyak di antara kita mengorbankan persaudaraan dikarenakan dunia. Berapa banyak antara kakak dengan adik ribut. Berapa banyak antara ayah dengan anak ribut. Berapa banyak sahabat dengan sahabat ribut. Berapa banyak tetangga dengan tetangga ribut. Dikarenakan apa? Dikarenakan harta. Dikarenakan uang. Dikarenakan kehidupan yang sementara ini, seseorang merusak persaudaraannya. Tapi berbeda dengan sahabat Rasulullah SAW, justru mereka mengorbankan harta mereka untuk persaudaraan. Ini menunjukkan di antara keberkahan kehidupan mereka. Ya, dan Abdurrahman bin Auf menjawab, semoga Allah memberkahi dirimu, memberkahi hartamu, dan memberkahi keluargamu. Dullani ala suq. Saya cuma minta satu saja kepada engkau, Sa'd bin Rabi', ya, tunjukkan kepada saya di mana pasar. Baik. Nah, jadi dalam Al-Quran dan juga dalam bahasa sehari-hari ada kalimat barakallahu laka wa baraka fihi wa baraka fiha dan seterusnya. Yang isinya adalah doa. Ya, isinya adalah doa agar terus diberikan kebaikan ya yang banyak dan dalam waktu yang panjang. Baik. Kemudian kita sering juga mendengar kalimat mubarak. Apa itu mubarak? Apa bedanya dengan barak, barakallah, baraka dengan kalimat mubarak? Al-mubarak adalah orang yang diberikan berkah. Kalau kalimat tadi barakallah, barakallah, doa agar Allah memberikan berkah kepadanya. Apakah kepada orang, apakah kepada negeri, ataukah kepada sesuatu yang lainnya. Adapun mubarak adalah sesuatu yang memiliki keberkahan. Apakah dia sifatnya orang, ataukah dia sifat yang lainnya. Ya, semisal Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, doa Nabi Isa alaihi salam, waj'alni mubarakan aina ma kunt. Ya Allah, jadikanlah aku mubarakan. Jadikanlah aku orang yang memberikan keberkahan, memberikan kesejukan, memberikan ketenangan. Aina ma kuntu. Di mana saja aku berada. Inilah yang harus sering kita basahi lisan kita. Ini yang harus sering kita minta, kita mohon kepada Allah. Agar Allah Subhanahu wa taala kita menjadikan kita orang-orang yang berberkah di sekitar kita. Jangan sampai kehadiran kita di tengah keluarga kita membuat kacau keluarga kita. Jangan sampai di tengah hidup kita di masyarakat kita juga kita mengacaukan masyarakat. Tapi hendaknya seorang penuntut ilmu, orang yang mengenal Al-Quran, mengenal sunnah Rasulullah SAW, dia harus menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan di tengah masyarakatnya. Dia menjadi pintu-pintu kebaikan di tengah keluarganya. Minimal, kalaupun seandainya dia tidak memberikan kebaikan kepada orang lain, ya, namun jangan sampai kejelekannya itu bisa jatuh kepada orang lain. Itu minimal seorang muslim. Ya, saya ulangi, minimal hidup seorang muslim, kalaupun dia tidak bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, jangan sampai kejelekannya itu menyebar di tengah-tengah manusia. Rasulullah SAW menyebutkan sifat ini dalam Al-Quran, dalam hadisnya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Seorang muslim adalah orang yang terjaga lisannya dan tangannya dari muslim yang lainnya. Dia tidak suka mencela, dia sudah tidak suka mencaci maki, dia tidak suka untuk melaknat, dia tidak suka untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor. Tapi seorang muslim adalah orang yang dia terjaga lisannya. Dia terjaga daripada tangannya. Diceritakan, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kita semua kenal Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, suatu hari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di masjid beliau didatangi oleh seorang badui. Yang kemudian badui tersebut berkata, ya Syekh, berikan saya sejumlah uang.
Syekh kemudian mengambil meronggah kantongnya dan beliau mengeluarkan ya beberapa real. Setelah Syekh memberikan uang tersebut kepada Badui tadi, dilempar uang tersebut di muka Syekh. Dilempar. Apa jawaban Syekh? Syekh rahimahullah berkata, aslahakallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaikimu. Disebutkan oleh murid Syekh yang hadir pada kejadian tersebut, tidaklah si Badui ini semakin mencaci Syekh kecuali Syekh semakin lembut kepadanya. Kenapa pada hadirin? Karena Syekh seorang alim yang telah mengerti dan memahami akhlaknya Rasulullah SAW. Yang kesehariannya beliau mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Nah, si Badui ini adalah orang yang nggak punya ilmu. Dia jauh daripada akhlaknya Rasulullah. Nggak mengerti tentang perkara halal dan haram. Nggak mengerti tentang etika. Lah kalau Syekh berbicara sama seperti Badui tadi, yang nggak ada bedanya Syekh sama orang jahil. Ya, makanya orang-orang yang mereka cerdas, orang-orang yang mereka memiliki ilmu, orang-orang yang mereka itu pintar, akan terlihat dari mulutnya. Ya, ini minimal akhlak seorang muslim. Seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dalam ayat yang lain Allah katakan, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Dan ini merupakan kitab yang kami turunkan, kitab tersebut mubarakun. Baik, jadi sifat daripada Al-Quran adalah mubarak. Apa artinya mubarak? Di dalamnya ada kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Ya, dan bukan makom kita pembahasan di malam hari ini apa saja keberkahan di dalam Al-Quranul Karim. Kita sebagai seorang muslim pasti memahami ya dan meyakini akan kebaikan dan keberkahan yang ada dalam Al-Quran. Mungkin saya sebutkan satu prinsip saja. Ya, bagaimana kehebatan Al-Quran? Bagaimana kemuliaan Al-Quranul Karim? Ya, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ketika seseorang menjadikan ayat Al-Quran sebagai pegangan, ya, sebagai pijakan untuk membenarkan kebatilan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan jawaban dari kebatilan tersebut dari ayat yang mereka gunakan sendiri. Ya, prinsip ini Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Wala ya'tunaka bimithlin illa ji'naka bil haqq. Tidaklah mereka mendatangkan kepada engkau wahai Muhammad sesuatu perkara ya dari pemikiran-pemikiran mereka atau dari Al-Quran mereka datangkan, maka kami akan datangkan dalam Al-Quran itu jawaban. Baik, mungkin saya sering menyampaikan di dalam kajian-kajian tauhid, ada sebagian orang mereka berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatun bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Janganlah engkau menyangka bahwasannya orang-orang yang mereka mati di jalan Allah Subhanahu wa taala itu gugur, tidak. Tapi mereka itu hidup dan mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat dijadikan oleh mereka bolehnya kita meminta kepada kubur. Bolehnya kita meminta kepada mayit-mayit wali-wali yang telah gugur. Karena hakikatnya mereka tidak mati dalam kubur mereka, tapi mereka hidup dalam kuburnya. Ya, ayat ini mereka jadikan pegangan. Dan kita menyebutkan ayat ini pula yang menjadikan jawaban batilnya dari seruannya mereka. Dari sisi apa? Perhatikan ayat yang saya baca tadi. Inda rabbihim yurzakun. Dan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang soleh tersebut, wali-wali tersebut, ya, orang-orang yang gugur di jalan Allah tersebut, yurzakun. Mereka diberikan rezeki. Perhatikan ayatnya. Saya baca ulang. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatun bal ahya'u inda rabbihim yurzakun. Dan janganlah engkau menyangka bahwasanya orang-orang yang mereka gugur di jalan Allah, mereka itu mati, tidak. Tetapi mereka diberikan rezeki oleh Allah. Perhatikan. Allah mengatakan yurzakun. Allah tidak mengatakan yarzukun. Kalau yarzukun artinya mereka membagi rezeki. Baik. Tetapi kalau yurzakun mereka diberikan rezeki.
Orang yang kau jadikan sebagai tempat meminta, sebagai tempat memohon, sebagai sebagai sesuatu yang dengan yang kau ingin mendapatkan maslahat darinya, ternyata dia sendiri saja masih butuh rezeki dari Allah. Lah kalau seandainya yang mereka kalian anggap sebagai orang yang mulia, ya, masih butuh rezeki dari Allah, maka tentunya ya kenapa kita harus meminta kepada mereka? Kenapa kita tidak bisa meminta langsung kepada Allah yang juga memberikan rezeki kepada mereka? Bisa dipahami di sini? Jelas? Jadi kita tidak perlu mendatangkan ayat yang lainnya untuk menjawab batilnya keyakinan mereka. Menggunakan ayat ini bolehnya meminta kepada kubur, tetapi dengan ayat itu pula kita jadikan sebagai sandaran batilnya pemikiran dan akidahnya mereka. Bisa difahami di sini? Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalimat tabarak. Ya, tadi mubarak. Sekarang kalimat tabarak. Terkadang sering terdengar di dalam telinga kita, tabaraka fulanun. Tabarak fulanun. Kalimat ini para hadirin dan hadirat adalah kalimat yang keliru. Tidak boleh seseorang mengatakan tabarak fulanun. Karena tabarak itu merupakan sifat yang khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan dalam ayatnya, tabarakalladzi biyadihil mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, di tangannya lah segala kebaikan. Ya, jadi ketika kita mengatakan tabarak fulan, artinya adalah fulan memberikan kepada seseorang kebaikan yang sangat banyak. Bahaya nggak ucapan ini? Ini ucapan yang bahaya. Ini tidak dibenarkan. Sebagaimana difatwakan oleh Syekh bin Baz dan juga difatwakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Karena tabarak itu adalah sifat yang khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum saya lanjutkan, suaranya bersih. Bagus. Bagus, Ustaz. Bagus sekali, Ustaz. Bagus ya. Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjut poin selanjutnya, saya ulangi lagi karena mungkin pembahasan karena bahasanya bahasa Arab, mubarak, tabarak, barakallah. Ya, saya ulangi kembali supaya kita lebih paham. Jadi saya menyebutkan tadi di awal kesimpulannya, al-berkah, berkah itu artinya adalah banyaknya kebaikan dan kebaikan itu secara terus-menerus. Iya. Nah, barakah itu ketika kita mengatakan barakallah, artinya adalah kita mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada dirinya. Baik. Kemudian yang ketiga, mubarakun. Mubarakun adalah orang ataukah sesuatu yang Allah berikan berkah padanya. Seperti Nabi Musa Isa alaihissalam dan juga seperti Al-Quran. Adapun kalimat tabarak, ya, kalimat tabarak adalah kalimat yang itu khusus dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seseorang mengatakan tabaraka fulanun. Ya, ketika diinginkan fulan adalah seorang manusia tentunya, maka artinya si fulan itu telah memberikan keberkahan, yang berkah itu adalah murni miliknya Allah Subhanahu wa taala. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Keberkahan, ya, maha suci Allah Subhanahu wa taala, segala kebaikan itu datang dari tangan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kemudian masalah selanjutnya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, apa sebab kita dihasung untuk memohon dan meminta keberkahan? Apa fungsinya? Apa dampak dalam kehidupan kita? Sebagaimana telah kita sebutkan bahwasanya berkah adalah kebaikan yang kebaikan yang banyak dan secara terus-menerus. Maka ketika seseorang telah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka engkau tidak perlu bertanya berapa manfaat yang dia dapatkan dalam kehidupannya. Berapa banyak kebaikan yang dia dapatkan dalam kehidupannya. Allah akan berkahi waktunya. Allah akan berkahi ilmunya. Allah akan berkahi hartanya. Dan sejarah di muka bumi ini telah tercatat para hadirin dan hadirat, bagaimana orang-orang yang mereka memiliki umur yang sangat pendek. Tetapi keberkahan mereka tidak hanya ya tersebar ketika mereka masih hidup,
tetapi juga keberkahan itu berlaku atau berlangsung sampai mereka wafat. Sebutkan saja di antara ulama yang diberikan keberkahan oleh Allah dari sisi waktu, umur, dan ilmunya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan ketika saya menyebutkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, di sini tidaklah menafikan keberkahan yang Allah berikan kepada ulama-ulama yang lainnya. Tetapi ini sebagai salah satu contoh. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau meninggal dalam umur yang sangat relatif muda. Belum sampai umur beliau 40 tahun beliau meninggal, di bawah 40 tahun. Ya. Dan beliau salah satu ulama yang meninggal dalam keadaan bujang, belum sempat menikah. Kenapa? Karena memang beliau sibuk dengan ilmu. Kita lihat. Syarah Sahih Muslim. Banyak sekali para ulama mensyarah Sahih Muslim. Ya, Ibnu Mulaqin rahimahullah mensyarah Sahih Muslim. Kemudian Al-Imam Daqiqil 'Id rahimahullah juga mensyarah Sahih Muslim. Tetapi dari semua kitab syarah Sahih Muslim yang disyarah oleh para ulama, kitab yang paling masyhur, kitab yang paling terkenal, yang dijadikan rujukan oleh muslimin hari ini adalah kitabnya Al-Imam Nawawi dengan judul Al-Minhaj, syarah Sahih Muslim. Baik. Banyak juga para ulama yang mereka menyusun dari buku-buku hadis. Ya, tetapi buku hadis yang paling populer di tengah-tengah muslimin dan di tengah para penuntut ilmu ada kitab Arba'in Nawawi. Baik, kitab apa? Arba'in Nawawi. 6. Kuis yang kedua. Kuis yang kedua ingin saya tanyakan supaya tidak kajiannya tidak monoton ya. Apa kitab hadis yang lainnya yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi yang sangat populer? Ya. Silahkan untuk yang mau menjawab, raise hand sekarang juga. Ya, raise hand saja. Ada yang mau jawab? Nah. Baik, silakan. Galaxy Nomor 2. L5. Galaxy L5, Ikhwan Akhwat ini. Mas Nana. Oh, banyak tunjuk tangan nih. Galaxy L5 nggak respon? LD Rasidin, silakan. LD Rasidin, open videonya. LD Rasidin, silakan. Dibuka videonya. LD juga nggak respon? LD nggak respon juga nih. Hartono Bogor. Hartono yang tadi? Yang tadi. Wulandari, silakan. Wulandari, silakan jawab. Riyadus Shalihin. Masya Allah. Riyadus Shalihin. Betul, Ustaz? Riyadus. Nah, betul. Wulandari dari mana nih? Dari Padang. Oke, Padang. Padang, Ustaz yang ngaji nih. Masya Allah. Tetangga Iya. Aceh berarti. Silakan, Ustaz. Masya Allah. Ya, Riyadus Shalihin. Banyak para ulama menulis buku-buku hadis. Akan tetapi buku hadis yang paling populer di telinga muslimin, ya, Arba'in Nawawi. Siapa yang nggak kenal Arba'in Nawawi? Bahkan mungkin hampir kebanyakan para penuntut ilmu menghafal Arba'in Nawawi. Begitu juga kitab Riyadus Shalihin. Dalam bab fikih, kita mendapatkan kitab Al-Imam Nawawi rahimahullah, ya, di antara buku fikih yang dijadikan rujukan oleh para ulama. Syarhul Muhadzab miliknya An-Nawawi. Ya, dan juga dalam mustalah hadis, Al-Imam Nawawi punya kitab Tadribur Rawi. Hampir semua fan dari funul ilm, Al-Imam Nawawi rahimahullah beliau menulis. Dan ini keberkahan. Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Wa amma zabadu fayadhabu jufa wa amma ma yanfa'un nas fayamkutu fil ard. Adapun buih di lautan walaupun jumlahnya banyak dia akan hilang begitu saja. Tetapi sesuatu yang memberikan manfaat kepada manusia akan Allah akan abadikan di muka bumi ini. Ayat ini dijadikan dalil oleh Al-Imam Malik rahimahullah. Ketika datang orang-orang kepada Imam Malik, wahai Imam, ya, banyak sekali orang-orang menulis kitab Muwatta. Banyak sekali, bukan hanya Imam Malik saja yang menulis kitab Muwatta. Kemudian Imam Malik menjawab, adapun buih di lautan walaupun jumlahnya banyak itu akan hilang begitu saja, tetapi sesuatu yang memberikan keberkahan kepada manusia akan Allah abadikan di muka bumi ini. Shadaq. Ya, di antara semua kitab Muwatta, maka kitab Imam Malik lah
yang abadi di muka bumi ini, yang maksudnya ya dibaca, ditelaah, dipelajari oleh para ulama dan penuntut ilmu. Dan tidak lain adalah ada keberkahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga dalam sejarah. Kita mendapatkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, masih sahabat yang dekat dengan kita tadi. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Setelah beliau meminta agar ditujukilah pasar, beliau mulai berniaga. Yang pertama beliau lakukan pada waktu itu adalah membeli unta dalam keadaan berhutang. Kemudian beliau jual unta beliau sampai beliau mengumpulkan uang ya dalam beberapa real, berapa dinar pada waktu itu. Dan yang pertama kali beliau lakukan setelah mendapatkan uang, beliau menikah. Ya, setelah beliau menikah, keberkahan hidup beliau semakin bertambah. Ya, beliau mendapatkan uang pada waktu itu 8.000 dinar. 4.000 dinar beliau berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan 4.000 dinar beliau pegang untuk beliau dan keluarganya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, barakallahu laka fima a'taita wa barakallahu laka fima amsakta. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi wahai Abdurrahman apa yang kau infakkan. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kau pegang di tanganmu. Kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, tidaklah aku mendengar setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan, keberkahan dalam hidupku, kecuali tidaklah aku membalik sebuah batu kecuali aku mendapatkan emas dan perak di situ. Kata para ulama adalah kinayah, kiasan yang Allah begitu mudah membuka pintu rezeki kepada Abdurrahman bin Auf. Ya, dan setelahnya harta beliau semakin bertambah, harta beliau semakin bertambah, harta beliau semakin bertambah. Dalam sebuah peperangan beliau pernah menyediakan 500 ekor unta. Ya, kemudian pada perangan selanjutnya beliau pernah menyiapkan 1.500 ekor kuda untuk berperang. 1.500 ekor kuda. Ya, jadi dalam sebuah peperangan, kalau di zaman sekarang 1.500 mobil beliau keluarkan untuk kendaraan digunakan oleh para mujahidin. Dan apakah harta beliau habis? Apakah harta beliau berkuras? Tidak, wallahi. Bahkan harta beliau semakin bertambah, semakin bertambah. Bahkan beliau pernah berkata, ya ashab Muhammadin, man kana fikum min ahlil badr, nam alayya lahu 400 dinar. Wahai sahabatnya Rasulullah, siapa di antara kalian yang ikut perang Badar, maka bagi saya untuknya 400 dinar. 400 dinar itu kalau kita hitung dengan emas, itu kurang lebih 4,2 gram emas. Jadi kalau kita anggap hari ini emas 1 gramnya 1 jutaan. Jadi kurang lebih 1 dinar itu 4 juta. 4 juta kali 400 kurang lebih 1,6 miliar. 1,6 miliar dikeluarkan oleh Abdurrahman bin Auf kepada alumni perang Badar. Dan orang yang masih hidup dari sahabat yang ikut perang Badar ada 200 orang. Jadi kita bisa bayangkan 200 orang kali 1,6 miliar. Berapa miliar jadinya? Berapa miliar kurang lebih? Hah? Banyak, Ustaz. Banyak. 30 miliar dikeluarkan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu kepada para sahabatnya. Apakah harta beliau habis? Dalam sebuah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya Abdurrahman bin Auf telah berbuat dosa. Kenapa? Karena prediksinya Umar bin Khattab, semua harta yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu semuanya telah dikeluarkan dalam perang tersebut. Kita ketahui dalam hukum Islam, seseorang tidak boleh menyedekahkan hartanya atau mengeluarkan hartanya lebih dari 1/3. Karena 2/3 itu harus diwariskan kepada ahli waris. Ya, seseorang yang menginfakkan hartanya, mewakafkan hartanya, menghibahkan hartanya, boleh, tapi tidak boleh lebih dari 1/3. Karena Rasulullah mengatakan ats-tsuluts katsir. 1/3 sudah cukup banyak. Jadi prediksinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, harta yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu semuanya telah habis dikeluarkan di medan jihad.
Kemudian Rasulullah bertanya kepada Abdurrahman, ya Abdurrahman, apa yang kau sisakan untuk istri dan keluargamu dari harta tersebut? Kata Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, aku menyimpan atau mensisakan harta kepada istri dan anak-anakku lebih baik dan lebih banyak dari apa yang aku keluarkan hari ini. Subhanallah. Ya, al-berkah. Dawamul khair, kathratul khair, wadawamu. Banyaknya kebaikan. Hartanya bukan dikeluarkan kepada sesuatu yang sia-sia. Hartanya bukan dikeluarkan kepada maksiat kepada Allah, tetapi hartanya dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak habis-habis. Apa kuncinya? Keberkahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang memintanya? Siapa yang memohon kepada Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu laka fima a'taita wa barakallahu laka fima ansakta. Semoga Allah memberkahi apa yang kau keluarkan wahai Abdurrahman dan semoga Allah berkahi apa yang ada di tangan. Ini menunjukkan kepada kita para hadirin dan hadirat, ya, butuhnya kita keberkahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika seseorang tidak diberikan keberkahan oleh Allah dalam hidupnya, Allah tidak berikan berkah dalam waktunya, Allah Subhanahu wa taala tidak berikan berkah pada hartanya, Allah Subhanahu wa taala tidak berikan berkah pada kehidupannya. Seseorang dari sisi kehidupan dunia, subhanallah, apapun dia punya, ya, rumah mungkin sudah tidak kehitung banyaknya rumah yang dia punya. Tabungannya itu mungkin juga tidak terhitung kalau seandainya dia makan 7 keturunan tidak akan habis hartanya. Tetapi keberkahan itu bukan hanya sisi banyaknya. Tetapi keberkahan itu bagaimana seseorang menggunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk dia bisa dekat dengan Allah Rabbul Alamin. Hartanya banyak. Tetapi satu anaknya, ya, pecandu narkoba. Anaknya satu lagi adalah orang yang penghibur, maksudnya keluar malam, diskotik dan lain sebagainya. Ya, istrinya juga demikian. Rumahnya hanya bagikan neraka. Tidak ada ketenangan dalam kehidupannya. Sempit hidupnya. Ya, bahkan harta yang telah dia kumpulkan siang dan malam tidak sempat dia nikmati. Saking sibuknya dia nggak sempat makan. Saking sibuknya dia nggak pernah berkumpul dengan keluarganya. Saking sibuknya dia nggak pernah berkomunikasi dengan darah keturunannya. Kenapa ini semuanya para hadirin? Tidak ada keberkahan. Kalau seandainya kita menganggap sibuk, tidak ada orang yang lebih sibuk dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Dari semua pekerjaan, Rasulullah SAW mengurusinya. Tapi sibuk-sibuknya Rasulullah SAW, beliau sempat bercanda dengan anak kecil. Beliau melihat seorang anak sedang bermain burung. Rasulullah mengatakan, ya Aba Numair, ma fa'ala Nughair. Wahai Aba Numair, apa yang dibuat oleh burung kecilmu? Sibuknya Rasulullah masih sempat bercanda dengan anak kecil. Sibuknya Rasulullah SAW masih sempat beliau mengarahkan seorang anak kecil yang makannya tidak beraturan. Rasulullah SAW mengatakan, ya bunai, samillah, kul biyaminik, wa kul bimayalik. Wahai saudara, wahai anak kecil, makanlah dengan tangan kanan, bacalah dengan menyebut nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah yang paling terdekat denganmu. Ya, sesibuk apapun Rasulullah SAW, tetapi beliau sempat menjamu sahabat-sahabat fakir, sahabat-sahabat yang miskin yang tinggal di masjid. Ya, seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mereka menghabiskan umur mereka untuk belajar, menghabiskan umur mereka untuk mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Abu Hurairah berdiri di pinggir jalan karena perut beliau lapar, kalau mau minta makan beliau malu. Sehingga siapa saja yang lewat di jalan beliau tanya supaya bisa diajak ke rumahnya. Kemudian kebetulan di antara yang lewat pada waktu itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui Abu Hurairah ingin makan. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Abu Hurairah, ayo ke rumah saya. Mudah-mudahan ada makanan yang bisa kita makan. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apakah ada sesuatu yang bisa kita makan? Kemudian Aisyah berkata, ya Rasulullah, kebetulan ada orang yang mensedekahkan susu. Ada menghadiahkan susu. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah,
Panggil semua sahabat-sahabatmu yang ada di sufah, supaya kita bisa menikmati susu di malam hari ini atau hari ini. Abu Hurairah berpikir, ini saya jangankan untuk sahabat yang lain, saya sendiri saja nggak cukup susu tadi. Tapi karena permintaan Nabi SAW, akhirnya beliau panggil semua sahabatnya. Kemudian beliau berkata, ya Rasul, ya Abu Hurairah, orang yang paling terakhir minum adalah orang yang menuang, adalah orang yang paling terakhir minum. Berikan minum ini kepada sahabat-sahabatmu. Dan seluruh sahabat pada waktu itu minum susu yang segelas tadi. Kemudian Rasulullah berkata, ya Abu Hurairah, ya tinggal saya dengan engkau ya Abu Hurairah. Minumlah wahai Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah minum, zid ya Abu Hurairah, tambah ya Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah berkata, ya Rasulullah, tidak ada lagi tempat di perutku untuk aku mengisi susu ini. Subhanallah. Apa faedah yang bisa kita petik? Beliau punya istri 9. Ya, beliau sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul. Tapi beliau punya waktu untuk bercengkerama, menjamu, makan para sahabat yang fakir, para penuntut ilmu yang tinggalnya di masjid. Kenapa? Keberkahan waktu yang Allah berikan kepada beliau. Sekarang coba kita tanya pada diri kita masing-masing, para hadirin. Kita istri 1. Anak cuma 2 orang. Kerjanya cuma misalnya dikerja di sebuah instansi. Nggak ada ngurusi macam-macam. Cuma itu aja yang kita urus. Ya, tapi waktu itu seakan-akan nggak sempat duduk makan sama istri, nggak sempat ngumpul sama keluarga, nggak sempat bercengkrama dengan anak-anak. Jadi jangan kita merasa saya sibuk sekali loh. Saya memang orang penting saya ini. Ya saking pentingnya untuk keluarga saya hampir nggak ada waktu. Paling nanti akhir bulan saya baru punya waktu. Kadang kita bangga. Bangga waktunya sangat sempit sehingga nggak sempat bercengkrama dengan keluarga kecuali akhir bulan. Ini bukan sesuatu yang dibanggakan para hadirin. Ini menunjukkan bahwasanya waktu yang kita miliki tidak ada keberkahannya. Ya, dengan perbandingan dari kisah yang saya sebutkan dari kehidupan Rasul. Sibuknya beliau luar biasa, nggak ada. Kesibukan kita melebihi daripada sibuknya beliau, nggak ada. Tapi beliau masih sempat bercengkrama dengan anak kecil, masih bisa bercanda dengan anak kecil. Beliau masih sempat menjahit pakaian beliau yang koyak. Beliau masih sempat lomba lari dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau masih sempat mandi bareng dengan istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan beliau juga masih sempat mengajak Aisyah radhiyallahu taala anha nonton orang-orang dari Habasyah bermain-main pedang. Sampai-sampai Rasulullah SAW melengketkan wajah beliau dengan wajah Aisyah. Sampai Aisyah sudah puas berkata, apakah engkau sudah puas, wahai Aisyah? Kalau sudah puas, sudah cukup. Kita akhiri tontonan ini. Subhanallah. Keberkahan para hadirin dan hadirat ini dimuliakan oleh Allah. Nah, kenapa ke dalam hidup kita seakan-akan sempit segalanya? Nanti akan kita sebutkan. Kenapa sebab keberkahan itu hilang dari kita? Keberkahan waktu. Ya, begitu juga keberkahan harta. Harta yang kita punya kalau seandainya dibandingkan dengan kehidupan para sahabat Rasulullah SAW, dibandingkan dengan kehidupan para ulama terdahulu, kita ini para raja. Kita para raja. Para ulama kita terdahulu terkadang untuk belajar menuntut ilmu mereka harus membawa pintu rumah mereka. Terkadang mereka harus menjual atap rumah mereka. Terkadang ibu mereka memberikan periuk makanan yang barang mungkin sesuatu pada waktu itu barang yang paling berharga supaya mudah untuk dijual. Tapi hidup mereka senang, hidup mereka senyum, hidup mereka berkah. Tapi kita punya harta yang begitu banyak masih saja kurang, nggak cukup. Kalau ditanya berapa gajinya? Gajinya di atas 10 juta. Tapi nggak cukup, Ustaz. Nggak cukup, ayah. Nggak cukup, fulan. Ya, ini kita khawatir para hadirin dan hadirat. Allah tidak memberikan keberkahan pada harta kita. Oleh karena itu, ya, carilah jalan-jalan yang akan bisa memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Dan ini insya Allah akan masih jadi pembahasan kita. Kita masih di muqaddimah, yang masih mengenal dari sisi-sisi bahasa dulu. Dan kenapa hasungan untuk kita
dianjurkan untuk mencari keberkahan. Kemudian yang kedua, di antara semua nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hamba-hambanya adalah nikmat keberkahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan khabar itu kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya, di mana Allah mengatakan, "Qila ya Nuh bid bisalamin minna wa barakatin 'alaika wa ala umamin mimman ma'ak." Dikatakan kepada Nuh, wahai Nuh, turunlah dengan keselamatan dari kami dan keberkahan kepada engkau dan kepada umat-umat yang ada bersamamu. Perhatikan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Nuh alaihissalam, beliau berdakwah 900 tahun lebih. Selama beliau berdakwah dalam waktu yang sangat panjang tersebut, tidak ada yang mengikuti beliau, kurang lebih hanya 80 orang saja. Bersamaan dengan itu, darah daging beliau, anak beliau dan istri beliau, ya, tidak bisa diselamatkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Namun apakah ini menunjukkan kepada kita tidak ada keberkahan pada dakwah Nabi Nuh? Tidak sama sekali. Allah Subhanahu wa taala yang mengkhabarkan di dalam ayatnya, wa barakatin 'alaik. Kami memberikan keberkahan yang sangat banyak kepada engkau wahai Nuh alaihissalam. Ya, Nabi Nuh alaihissalam telah meninggal, hanya Allah yang tahu berapa lama Nabi Nuh telah meninggal sampai hari ini. Tetapi ketika kita menjadikan acuan menanamkan kesabaran seseorang dalam berdakwah, selalu di antara kisah yang kita bawa adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Nabi Nuh alaihissalam, ya akhi, sabarlah dalam berdakwah. Engkau tidaklah lebih fasih dibandingkan Nabi Nuh. Engkau tidaklah bersih hatinya dibandingkan Nabi Nuh. Engkau tidaklah sealim Nabi Nuh alaihissalam. Engkau tidaklah sebaik metode Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi dalam keadaan Nabi Nuh memiliki segala kemuliaan, beliau hanya tidak bisa menyelamatkan anaknya. Apalagi kita. Betul atau tidak? Ya, Nabi Nuh sudah meninggal, hanya Allah yang tahu berapa ribu tahun. Tetapi sejarah kehidupan beliau dijadikan sebagai momen untuk menanamkan kesabaran dari para dai, dari para penceramah, dari para penasehat untuk bersabar. Karena hidayah itu datang dari Allah. Sefasih apapun Anda berbicara, kalau Allah tidak memberikan hidayah, maka dia tidak akan mendapatkan apapun. Bisa difahami? Dan juga Allah mengatakan di dalam ayatnya, para hadirin, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana para nabi dan rasul, atau saya tidak menyebutkan lagi ayatnya karena waktu kita sudah sempit. Poin yang ketiga, para nabi dan para rasul dulunya mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keberkahan. Dan tidaklah sesuatu yang diminta oleh para nabi dan para rasul kecuali, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di dalamnya ada manfaat yang sangat besar. Makanya ketika para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka panen buah, kemudian buah tersebut mereka bawa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk didoakan. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berdoa, Allahumma barik lana fi thimarina, wa barik lana fi madinatina. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada pohon kami, pada buah-buahan kami, dan berikan pula keberkahan pada kota kami ini. Ini kebiasaan para sahabat Rasulullah. Mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak hanya keberkahan dari doanya Rasulullah, tetapi Nabi SAW memiliki kelebihan yang lainnya, para hadirin. Apa itu? Rasulullah SAW memiliki keberkahan dari sisi badannya. Badannya Rasulullah SAW itu berberkah. Ya, oleh karena itu para sahabat Rasulullah mereka merebut air wudhunya Nabi SAW. Ya, keringat Nabi SAW diusap oleh para sahabat. Kenapa? Karena Rasulullah memiliki keberkahan secara zat. Tidak hanya keberkahan dari sisi sebab. Adapun orang-orang yang datang setelah Rasulullah, apakah Abu Bakar Siddiq ataukah para ulama, keberkahannya para ulama bukan pada keberkahan zatnya, tetapi keberkahan yang dimiliki oleh para ulama dan orang soleh adalah keberkahan yang sifatnya adalah sababiyah. Ya, bukan zat. Apa maksudnya?
keberkahan ilmunya ulama, keberkahan daripada akhlaknya ulama, keberkahan dari sejarah hidupnya mereka menjadi contoh untuk kita. Adapun badannya para ulama itu tidak berkah. Dalam arti kata, ya tidak perlu diusap-usap badannya ulama supaya kita bisa mendapatkan kebaikan dari badannya. Ya nggak perlu seseorang mencium tangan ulama 3 kali bolak-balik, ya supaya dia bisa mendapatkan keberkahan dengan mencium tangan ulama. Karena pada tangannya ulama itu ada zat keberkahan. Ini adalah sesuatu yang tidak dikenal oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti saya katakan tidak boleh mencium tangan ulama. Boleh seseorang mencium tangan ulama dengan maksud dan tujuan untuk memuliakan ulama tersebut. Tetapi kalau seandainya dia meyakini dengan mencium tangan ulama akan membuat ilmu saya berpindah ilmu ulama tersebut kepada saya, atau dengan saya mencium tangan ulama bolak-balik sebanyak 3 kali, maka segala masalah kehidupan saya akan hilang, ya hidup saya akan berkah. Maka ini adalah sesuatu yang keliru. Ya, keberkahan secara zat itu hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW saja, tidak dimiliki oleh selain dari beliau. Tidak dimiliki oleh manusia yang paling mulia setelah Rasulullah, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ya seorang ulama tafsir, beliau mengatakan wasahabatu ba'da mautihi alaihi salatu wassalam lam yaqa fi ahadin minhum syai'un min dzalik. Nah, tidak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terjadi ya perkara tersebut di tengah-tengah mereka dalam keadaan Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia yang paling mulia setelah Rasulullah. Tidak ada para sahabat mendatangi Abu Bakar As-Siddiq untuk mengambil berkah dari keringat beliau. Ya, mengambil berkah dari badan beliau. Mengambil berkah dari bekas air wudhu beliau. Begitu juga kata Imam Al-Qurtubi, Umar bin Khattab adalah manusia yang paling mulia setelah wafat, setelah Abu Bakar As-Siddiq, tetapi tidak ada sahabat mendatangi Umar bin Khattab untuk mengambil berkah dari badannya. Bisa difahami? Nah, kalau seandainya keberkahan itu tidak ada pada Abu Bakar, tidak ada pada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dari sisi zat saya katakan ya. Dari sisi apa? Dari sisi zat. Ya, maka tentunya orang yang di bawah Abu Bakar As-Siddiq, di bawah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, lebih mereka tidak memiliki keberkahan dari sisi zat. Tapi saya ulangi kembali, jangan salah paham. Keberkahan ada 2. Ada keberkahan yang sifatnya zat, ada keberkahan yang sifatnya adalah sifatnya ma'nawiyah, bukan hissiyah. Apa itu keberkahan dalam zat? Yaitu badan. Ya, badan, air keringat, air liurnya, bekas wudunya, bekas minumnya, itu hanya dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dimiliki oleh orang setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalilnya? Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Qurtubi, Abu Bakar adalah manusia yang paling mulia setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita tidak pernah mendapatkan Umar, Abu Utsman atau Ali atau sahabat yang lainnya mereka rebut-rebutan air wudunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagaimana mereka rebut-rebutan air wudunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak pernah ternukilkan. Dan ini bukan ucapan saya, ini ucapan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Tapi keberkahan yang ada pada sisi sahabat Rasulullah dan ulama yang datang setelahnya adalah keberkahan dari sisi maknawi. Keberkahan dari umur mereka, keberkahan dari akhlak mereka, keberkahan daripada ilmu mereka. Ya, keberkahan daripada keluarga mereka. Sebagaimana Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakar As-Siddiq, ini bukan awal keberkahan ya untuk keluargamu. Maksudnya apa? Dengan sebab Aisyah, pada sebuah kasus Aisyah radhiyallahu taala anha pada waktu itu diturunkan ayat tayamum. Ayat tayamum. Ya, sehingga memudahkan seseorang ketika dia tidak ada air, ya, dia bisa berwudu. Sehingga tayamum ini menjadi kemudahan, menjadi sebab kebaikan kepada manusia sampai yaumul qiyamah. Sebabnya apa? Keberkahan dari keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bukan dikarenakan zatnya. Bisa difahami para hadirin? Baik, saya rasa apa yang saya jelaskan tentang berkah ini, berkah zat dan berkah maknawi, itu bisa difahami, jangan ya salah faham. Ya, jangan sampai nanti mengatakan ulama nggak ada berkah. Secara totalitas kita mengatakan ulama tidak ada berkah secara zat, tetapi keberkahan mereka ada pada sisi maknawiyah, yaitu ilmunya mereka, umurnya mereka,
akhlaknya mereka, karena tentunya ini sisi waqi'. Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, mereka telah meninggal ratusan tahun yang lalu, bahkan ribuan tahun yang lalu. Tetapi seakan-akan mereka masih hidup di tengah-tengah kita. Ilmu mereka masih ternukilkan, nasihat mereka masih ternukilkan, prinsip-prinsip mereka dalam agama dijadikan oleh orang-orang yang datang setelahnya sebagai pegangan dan sebagai barometer menilai sebuah kebenaran dan sebuah kebatilan. Adapun kebanyakan dari kita, para hadirin dan hadirat, kita masih hidup di dunia ini, fisik kita masih hidup, tetapi seakan-akan kita sudah tidak ada di muka bumi ini. Ini tidak lain ya kurangnya keberkahan dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang kita sampaikan ini mudah-mudahan memberikan manfaat kepada saya dan juga manfaat kepada hadirin dan hadirat semuanya, ya, untuk agar kita bisa menjadikan ini sebagai barometer atau sebagai evaluasi seberapa keberkahan yang saya miliki dalam hidup saya ini. Seberapa berkah waktu yang saya miliki, seberapa berkah harta yang saya miliki. Apakah ini semuanya bisa mendekatkan saya kepada Allah, atau justru ini semakin membuat saya lalai dari Allahur Rabbul Alamin? Kalau itu semuanya melalaikan kita dari Allah, menunjukkan kita jauh daripada keberkahan itu sendiri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, karena waktu yang diberikan kepada saya sudah habis, bahkan sudah lewat 4 menit. Barakallahu fikum. Ya, jazakallah khair Ustaz. Wa yak barakallahu fikum. Masya Allah. Asik sekali kita dengerin kajian malam hari ini. Pertanyaan juga yang sudah masuk banyak sekali. Rekan-rekan, insya Allah kita sudah ngobrol dengan Bang Roni di Aceh sana, bahwa kita mohon waktu Ustadz untuk 3 kali kajian ya Ustadz ya. Jadi Jumat ini, Jumat depan, dan Jumat lusa, begitu ya. Jadi tenang saja, jangan khawatir. Pertanyaannya kalau nggak bisa hari ini, akan disampaikan pada Jumat mendatang. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya minta kepada Abi Lutfan. Abi Lutfan, silakan bertanya langsung. Mana nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka ini ya. Kedengeran ya? Kedengeran. Turun dikit, Bang. Nah, jauh dikit kameranya. Nah, cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, tadi sudah disampaikan mengenai keberkahan. Anak pengen tahu lebih lanjut, apakah keberkahan itu bila diterima oleh seorang muslim itu menyeluruh atau bisa diterima secara parsial, artinya untuk seseorang dia berkahnya cuma di umur, kemudian di orang lain ada berkahnya cuma di rezeki atau di ilmu gitu. Mohon pencerahannya Ustaz. Syukran. Baik. Ya. Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, para ulama mereka menyebutkan bahwasanya keberkahan itu bertingkat-tingkat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ilmu juga bertingkat-tingkat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tilka rasulu faddalna ba'dhum ala ba'd. Mereka adalah para rasul yang kami muliakan mereka di atas sebagian yang lainnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Rahmatnya Allah dan keberkahannya Allah Subhanahu wa taala kepada kalian ya ahlul bait. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada beberapa. Yang pertama dari keturunan Ali, yang kedua dari keturunan Abbas, yang ketiga dari keturunan Aqil. Ya, dan kemudian juga dari istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya, dan ini ada sisi keterkaitan apa yang akan kita bahas dari pertanyaan. Allah mengatakan dalam ayatnya, innama yuridullahu liyudhhaba ankum rijsa ahlal bait. Nah, wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah menginginkan untuk menghilangkan daripada kalian dosa ya ahlul bait dan ingin mensucikan kalian sesuci-sucinya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada
istri-istri Nabi Muhammad SAW. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya istrinya Rasulullah adalah termasuk dari golongan Ahlul Bait yang mereka diberikan keberkahan oleh Allah. Dan keberkahan istrinya Rasulullah SAW antara satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Dari semua istri-istri Rasulullah SAW, beliau mengatakan, Fadlu Aisyah ala sa'iri nisa ka fadli tharid ala sa'iri ta'am. Kemuliaan Aisyah dibandingkan dengan wanita-wanita yang lainnya seperti kemuliaan ya makanan tharid tepung yang dicampur dengan daging di atas makanan-makanan yang lainnya. Yaitu makanan tharid adalah makanan yang paling dicintai oleh Rasulullah. Dan para ulama ketika mereka menjelaskan siapa yang lebih mulia, Aisyah radhiyallahu taala atau Khadijah, mereka mengatakan dari sisi pengorbanan harta, ya, Khadijah radhiyallahu taala anha lebih mulia dibandingkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari sisi ilmu periwayatan hadis, maka Aisyah radhiyallahu taala anha lebih mulia dibandingkan Khadijah radhiyallahu taala anha. Apakah kita katakan bahwasanya Khadijah nggak punya ilmu? Naudzubillah, tidak. Beliau punya ilmu. Tapi keberkahan ilmu pada Aisyah itu lebih dibandingkan dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan apakah Aisyah radhiyallahu taala anha beliau tidak berkorban dengan harta beliau, tidak berkorban dengan waktu beliau untuk menyebarkan agama Allah? Tidak, beliau berkorban. Tetapi pengorbanan Khadijah radhiyallahu taala anha itu lebih besar dibandingkan Aisyah dan dibandingkan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya keberkahan itu bertingkat-tingkat antara satu dengan yang lainnya. Dan tugas kita adalah apa? Berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selalu senantiasa memberikan keberkahan dalam hidup kita. Keberkahan pada harta kita, keberkahan pada rezeki kita, keberkahan pada waktu kita. Karena kalau seandainya itu telah dikabulkan oleh Allah, maka tidak akan ada sesuatu apapun yang akan bisa menghalangi kekuatan apapun itu namanya. Ya, dan ini insya Allah akan menjadi pembahasan kita nanti akan datang. Apa sebab-sebab seseorang itu bisa berkah? Dan apa saja yang menjadi sebab hilangnya keberkahan dalam kehidupan seseorang? Ya, tapi kita fokus hari ini seperti yang telah kita bahas. Dari sisi bahasanya dulu, jangan sampai kita salah pengucapan di dalam kalimat berkah. Baik. Iya. Baik, Ustaz. Pertanyaan kedua saya bacakan. Ini ada pertanyaan menarik dari Lampung, Ustaz. Pertanyaannya adalah, Ustaz, apakah dampak yang akan terjadi jika dalam berikhtiar menjadi CPNS, seseorang memberikan sejumlah uang agar lulus dalam satu jenis tes dan dalam beberapa tes yang lain? Atas dasar pemberian uang tadi, peserta tersebut bisa lulus secara murni. Pertanyaannya, apakah keberkahan gaji PNS tersebut hilang? Gitu, Ustaz. Masya Allah. Pertama, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini adalah salah satu hal yang terlarang dalam agama. Karena kita telah melakukan sogok menyogok. Kita telah memberikan sejumlah uang kepada seseorang agar dia bisa memberikan kelulusan kepada kita. Ini hal yang dilarang dalam agama. Dan yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, tasyabuh bima lam yu'ta. Seseorang itu merasa kenyang dari apa yang dia tidak diberikan. Dia tidak punya kecerdasan, dia tidak punya kepintaran, dia tidak punya skill untuk bisa lulus di dalam sebuah pekerjaan. Tetapi dia menghias-hiasi dirinya dengan memberikan uang, atau ada orang dalam, atau yang semisalnya, padahal dia tidak punya keahlian di situ. Dan ini merupakan dosa dan ini merupakan maksiat. Ya, dan ini tentunya akan mengurangi keberkahan dalam kehidupan seseorang, akan mengurangi keberkahan di dalam ya hartanya, dalam waktunya. Berapa banyak para hadirin dan hadirat orang-orang yang subhanallah ya memiliki kedudukan, memiliki harta dan yang semisalnya, tetapi subhanallah anaknya itu kita lihat tidak ada yang sukses. Sukses dalam arti kata tidak ada yang sukses dalam akhirat. Bahkan dunianya pun mereka pecandu narkoba dan yang semisalnya. Kenapa? Karena dia membawa sesuatu ke rumahnya, sesuatu yang tidak halal untuk dirinya. Sehingga itu sangat berpengaruh kepada anaknya, berpengaruh kepada keturunannya. Makanya ketika bapaknya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, Abdul Aziz, ketika dia akan menikah, dia berkata kepada ajudannya, carikan kepada saya uang yang paling halal dari yang saya punya. Saya ingin menggunakan uang ini untuk menikah. Apa yang terjadi?
dari kehati-hatian dia kepada harta yang bukan haknya. Ya, dia memilih harta yang paling bersih, kemudian beliau menikah dari hasil keturunan. Ya, lahir seorang ulama, seorang pemimpin yang adil yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Keadilannya memenuhi dunia. Sejarah kehidupannya adalah sejarah yang sangat mengagumkan. Halnya apa? Simple. Tetapi terkadang berat untuk kita amalkan. Apa itu? Memasukkan sesuatu ke rumah kita dari uang yang halal. Dan juga Allah menyebutkan dalam surat Al-Kahfi, ada 2 anak yatim. 2 anak yatim. Ya, yang namanya anak yatim kan nggak punya bapak, ya kan? Nggak punya bapaknya, nggak punya yang melindunginya. Setelah dia meninggal 2 anak yatim ini, Allah Subhanahu wa taala menyimpan harta yang Allah menyimpan harta orang tuanya di sebuah tempat yang aman. Ya, disebutkan dalam surat tersebut dikarenakan kesolehan kedua orang tuanya. Jadi banyak hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu takut nanti kalau saya meninggal anak saya putus sekolah. Takut kalau saya meninggal nanti anak saya nggak bisa melanjutkan pendidikannya, anaknya diasuransikan. Asuransi dari TK sampai S3. Ya pokoknya kalau saya mati anak saya sudah saya asuransikan. Dan berapa banyak tiba-tiba asuransi bangkrut, uangnya dibawa kabur. Ini kenapa? Karena nggak ada keberkahan. Dia tidak menggantung kepada sesuatu yang memberikan keberkahan, yaitu Allah Rabbul Alamin. Bisa difahami ya? Tapi ya kita nggak perlu khawatir. Dengan kita menjaga Allah. Fadilah ya fatka. Jaga Allah, Allah akan menjaga. Itu janji Rasulullah. Janji Rasulullah. Makanya sebelum orang itu meninggal, sebelum Allah mencabut nyawanya, akan datang malaikat kepadanya berkata, wa ala takhafu wa la tahzanu. Jangan engkau bersedih dan jangan engkau takut. Jangan engkau bersedih apa yang kau tinggalkan dari istri dan anak-anakmu dan hartamu. Allah yang menjamin akan menjaganya. Dan jangan pula engkau merasa takut apa yang kau lewati setelah kematianmu. Allah akan mudahkan urusan engkau dalam kuburmu dan urusan engkau nanti di yaumul qiyamah. Kapan itu? Ketika seseorang istiqomah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan sogok menyogok adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Dan ini sebab Allah akan memberikan ya hilangnya keberkahan dalam kehidupan kita. Nah kalau seandainya itu sudah terjadi nih Ustaz, gimana saya? Apakah saya harus keluar kerja atau bagaimana? Kan begitu. Nah kalau seandainya keluar kerja, para hadirin dan hadirat, apa yang dia lakukan dengan cara yang tidak benar tadi, itu ya tidaklah menjadi sebab ya apa istilahnya tidak sahnya dia bekerja di situ. Jadi dalam ilmu usul, dalam ilmu fikih ada seseorang membuat larangan, membuat perkara yang terlarang, perbuatan dosa, ya selama perbuatan tersebut tidak kembali kepada zat larangan dari sebuah ibadah atau larangan dari syarat sebuah ibadah, maka dia hanya mendapatkan dosa saja, tetapi dia tetap sah daripada ibadahnya, tetap sah dari muamalahnya. Saya contohkan, misalnya seseorang memakai emas kaum laki-laki. Boleh nggak laki-laki memakai emas? Haram hukumnya. Tapi ketika emas itu digunakan ketika sholat, apakah mempengaruhi akan keabsahan sholatnya? Tidak berpengaruh sama sekali. Sholatnya tetap sah selama dia sesuai dengan rukun-rukunnya, tetapi dia berdosa karena dia memakai emas. Baik. Tapi kalau seandainya seseorang, misalnya dia puasa di hari raya. Hari raya pertama dia puasa. Sah nggak puasanya? Puasanya nggak sah. Karena datang larangan, Rasulullah mengatakan jangan berpuasa di mana? Di hari raya. Nah, kasus yang ditanyakan tadi, dia bekerja selama dia punya keahlian dan dia mampu bekerja di situ, maka gaji yang dia makan itu adalah gaji yang halal buat dia, dan halal belum tentu berkah. Ya, tetapi karena dia telah melakukan dengan cara yang kurang, itulah kita khawatirkan dia mengurangi keberkahannya. Maka apa yang dilakukan? Ya sudah, kalau Anda punya keahlian, Anda bekerja tetap di situ. Apalagi di zaman sekarang, orang keluar kerja itu tidak mudah untuk dia dapat kerja yang lainnya. Ya, apalagi sudah punya anak sekian, tinggalnya di Jakarta, semuanya serba mahal dan lain sebagainya. Anda bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah apa yang Anda lakukan, tetapi Anda tetap menjaga amanah dari pekerjaan Anda. Tapi kalau seandainya memang Anda tidak punya keahlian sama sekali dengan pekerjaan yang Anda jalani hari ini, Anda cuma sekedar mohon maaf makan gaji buta, maka tentunya kita akan masuk dosa yang lain lagi. Tidak bisa menjalankan amanah yang diberikan amanah kepada kita. Tapi kalau kita memang punya keahlian,
dalam pekerjaan tersebut, kita lanjut dan kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keberkahan dalam pekerjaan kita dan gaji kita. Amin. Ya. Jazakallah ya Ustaz. Pertanyaan ketiga. Nah. Ini ada pertanyaan dari Bandung, Ustaz. Dari Bandung, pertanyaannya adalah, Ustadz, indikator apakah yang dapat kita ketahui bahwa kehidupan kita ini mendapatkan keberkahan atau tidak, begitu Ustaz? Baik, Masya Allah. Soal yang sangat bagus sekali. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, di antara indikator seseorang hidupnya berkah, ya, semakin bertambah nikmat yang Allah berikan kepadanya, semakin dekat dia dengan Allah. Ya, semakin Allah Subhanahu wa taala juga sebaliknya menguji dia, mencoba dirinya, dia tidak menjauh dari Allah. Dia semakin dekat dengan Allah. Diberikan nikmat, dia bersyukur. Diberikan ujian, dia bersabar. Bukanlah ketika dia diberikan nikmat, Masya Allah, rajin kajian, bersyukur kepada Allah, begitu besar nikmat Allah kepada saya, Masya Allah, taat dia sama Allah. Tapi ketika dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah dengan ujian dan cobaan, apakah bisnisnya bangkrut, apakah istrinya sakit, ataukah anaknya meninggal, atau apapun itu namanya. Di situ mulai kelihatan, sudah mulai jauh. Ya, Bang Mas Pitung telepon, kemana sih Fulan? Kau sudah lama tidak hadir. Di WA nggak dibalas, di telepon nggak diangkat. Ya, tiba-tiba di status WA-nya sudah macam-macam. Yang tadinya dulu ya menyebarkan kajian sudah macam-macam isi-isinya. Ketika diselidiki, lagi punya kasus ekonomi dan lain sebagainya. Justru ketika Allah menguji dan mencoba kita dengan ujian, Allah ingin melihat yang walaupun Allah sudah tahu apakah kita jujur dengan keimanan kita ataukah tidak. Allah menyebut ayat dalam Al-Quran, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min wa la'lamanal kadhibin. Apakah manusia menyangka mereka mengucapkan kalimat keimanan begitu saja dalam keadaan mereka belum diuji dan dicoba seperti orang-orang yang telah diuji dan dicoba sebelum mereka? Dan Allah yang Maha Tahu ingin melihat siapa di antara kita jujur dengan keimanan kita dan siapa pula yang orang itu bohong dengan keimanannya. Kapan itu? Ketika kita diuji. Ketika kita diuji, kita masih nggak konsisten dengan keistiqomahan itu. Oleh karena itu kita melihat orang-orang yang diberikan keberkahan dalam hidupnya oleh Allah. Ya, dan akan jelas indikator dia adalah orang yang memberkah hidupnya. Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari tempat yang paling nikmat di dalam surga. Ya, dalam keadaan beliau dikeluarkan ke bumi, diturunkan ke bumi, tempat ujian dan cobaan sampai-sampai beliau tidak punya pakaian. Beliau menutup dengan dedaunan aurat beliau. Tetapi apa yang Allah abadikan dalam Al-Quran? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Ya Rabb, kami telah menzalimi diri kami. Ya kalau seandainya Engkau tidak mengampuni dosa kami dan merahmati kami, ya Allah, kami termasuk orang-orang yang zalim. Kata beliau. Yang Allah berikan kepada beliau, justru beliau menjadikan introspeksi diri untuk ya bertaubat kepada Allah. Ini tanda-tanda orang itu berkah dalam hidupnya. Semakin diberikan nikmat, dia semakin bersyukur. Diberikan ujian, dia semakin bersabar dengan ujian tersebut. Dan indikator lainnya masih banyak, dan ini satu di antaranya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, semoga pada jelas semua tadi jawaban dari Ustaz, Masya Allah. Pertanyaan keempat, kita masih ada 2 pertanyaan lagi ya. Ini pertanyaan keempat dan selanjutnya pertanyaan terakhir. Abu Basrum, silahkan bertanya langsung dari Papua ini Ustaz. Ya. Oh, Masya Allah, jauh. Ya. Silahkan Abu Basrum. Mana ini? Dibuka saja. Tamu nanya langsung. Halo. Host kajian, bagaimana? Sepertinya responnya lama, padahal masih ada ini. Respon, Ustaz. Saya bacakan saja, Ustaz. Oh, masuk. Boleh. Silakan Abu Basrum. Dibuka videonya. Abu Basrum, Ahwat, Ikhwan nih. Ikhwan, Ustaz. Oh, dibuka videonya. Sebentar, Ustaz. Anak di dalam kamar. Ya, silakan pertanyaannya, silakan. Masya Allah. Ya, silakan dibacakan pertanyaannya, Bu Basrum. Ustaz.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Nah, ingin bertanya apakah Taufiq benar barak kalau Allah wasalamu. gaji bulanan yang kita dapat habis tanpa tersisa hanya mencukupi untuk makan dan kebutuhan pokok lainnya dan tidak bisa terkumpul, apakah uang tersebut masuk ke dalam harta yang diberkahi atau tidak? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, saya ulangi kembali soalnya. Saya takut karena suaranya terlalu kecil. Seseorang yang dia mendapatkan penghasilan setiap bulan, yang kemudian uangnya itu selalu habis. Ya, apakah itu menunjukkan ketidakada berkahan daripada gajinya? Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kita menjadikan standar keberkahan adalah ya kurangnya harta dalam kehidupannya sehari-hari, maka kita akan menyebutkan dengan konsekuensi tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada keberkahan dalam harta beliau, karena terkadang di rumah beliau tidak ada yang beliau masak kecuali hanya air putih, tidak ada yang beliau makan hanya air putih dan kurma saja. Dan terkadang pernah Rasulullah keluar dari rumah beliau di malam hari karena perut beliau sangat lapar. Beliau bertemu dengan Abu Bakar dan Umar, dan keduanya juga keluar seperti yang membuat Rasulullah itu keluar karena lapar. Tidak ada makanan di rumah beliau. Tetapi ini bukanlah sebuah indikasi seseorang itu tidak berkah dari harta yang dia punya. Tetapi kita melihat hatinya. Apakah hatinya masih dalam keadaan tenang? Apakah hatinya itu masih dalam keadaan istilahnya menerima dari apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya? Itulah bagian dari keberkahan dalam hidupannya. Dan itu merupakan ujian yang Allah berikan kepadanya. Ya, walaupun dia misalnya uang pas-pasan, senyumnya masih lebar, ketemu dengan saudaranya juga dia masih tersenyum. Ya seakan-akan orang ini nggak punya masalah. Padahal di rumahnya mungkin nggak ada apa yang dia makan. Ya, ini adalah bukan menunjukkan bahwasanya orang tersebut tidak punya berkah. Tetapi bisa saja dengan kasus yang disebutkan, gajinya itu Masya Allah banyak sekali, besar gajinya. Ya, anaknya juga cuma 2, istrinya cuma 1. Ya, tetapi uangnya nggak cukup-cukup. Uangnya nggak cukup-cukup. Ya, ini bisa petanda kalau orang tersebut ya dia tidak memiliki keberkahan dalam hartanya. Dan ini biasanya orang-orang yang memang punya penghasilan dari uang-uang yang haram, uang-uang panas. Penghasilannya itu mungkin bulan ratusan juta, tapi uangnya hilang begitu saja. Ya, hilang begitu saja. Wala punya rumah, wala punya kendaraan yang memadai dan seterusnya. Kenapa? Karena memang Allah tidak memberikan keberkahan. Jadi harus difahami antara berkah dengan yang itu merupakan serba kecukupan yang dia punya. Dia bekerja, udah uangnya memang habis sekian. Tetapi pahamkah kita? Ya, justru di balik itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam hidup kita. Misalnya kita punya gaji 3 juta, punya istri 1, punya anak 3. Tetapi hidupnya cukup selama 1 bulan, berkah nggak itu? Karena ada orang yang punya gaji 1 bulan 100 juta, anaknya 2, istrinya juga 1, tapi nggak cukup hartanya. Bisa dipahami ya? Baik. Jadi keberkahan itu tidaklah kembali apakah ada tabungan ataukah tidak ada tabungan, karena kalau kita menganggap ada tabungan, banyak orang-orang kafir, tabungannya banyak, nggak habis-habis tabungannya. Tapi keberkahan adalah lebih kepada bagaimana seseorang menggunakan nikmat yang Allah berikan itu semakin dekat dia dengan Allah. Walaupun uangnya pas-pasan, tapi dia masih dekat dengan Allah, tidak mengurangi sedikit pun kekhusyukan dia dalam beribadah kepada Allah. Demikian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata, baiti wa jannati, rumahku adalah surga buatku. Walaupun terkadang ada hal yang nggak beliau masak di rumahnya, tetap surga rumahnya beliau. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan. Kiranya pertanyaan masih banyak, cuma nadanya sama semua. Artinya sudah diwakili dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi dijawab oleh Ustadz. Maka kami selanjutnya persilakan kepada Ustadz untuk memberikan kuis. Ustadz, silakan. Baik, Masya Allah. Silakan bagi yang menjawab. Yang ketiga. Ini baru yang ketiga, Ustadz. Yang bisa menjawab langsung raise hand, dan raise hand-nya setelah pertanyaannya selesai.
bukan Ustadz baru mau mengangkutkan pertanyaan sudah ada yang raise hand. Nah, ini nggak kepake ini ya. Silakan Mas Nana di clear dulu, setelah pertanyaan baru raise hand. Silakan Ustadz. Baik, tadi saya menyebutkan ya kalimat tabarok dan kalimat mubarakun. Apa beda antara mubarakun dengan tabarok? Tabarak. Ya, Abi Lutfan di Depok, silahkan. Abi Lutfan di unmute, silahkan. Ya, izin Ustadz. Sebagaimana tadi Ustadz jelaskan bahwa mubarak itu artinya adalah orang yang senantiasa diberi keberkahan. Ya. Sedangkan tabarok ini adalah sifat khusus yang hanya dimiliki oleh Allah. Sebagaimana ayat Tabarakallahu ladzi biyadihil mulk. Jadi tabarakalladzi biyadihi. Nah. Ya. Jadi suatu kekeliruan apabila orang mengucapkan tabarok ini karena keberkahan ini adalah murni milik Allah. Gitu Ustaz. Masya Allah. Nah, benar. Betul ya, ya? Masya Allah. Betul. Jazakallah khairan. Soal yang keempat ya. Silakan Ustaz. Soal yang keempat. Ya. Soalnya mudah atau sulit nih maunya? Tadi kita menyebutkan bahwasannya Rasulullah SAW memiliki ahlul bait. Siapa saja ahlul baitnya Rasulullah? Keturunan siapa saja? Ah, sudah ada yang masuk tuh. Ummu siapa itu tadi? Ummu Hilal. Ummu Hilal silahkan dibuka audionya. Ya, Ummu Hilal silahkan. Dibuka audionya. Ummu Hilal batal. Batal. Ada Adwin Priok. Adwin silakan, Bang Adwin. Dibuka audionya. Videonya juga. Biar kelihatan gantengnya. Bang Adwin mau jawab nggak nih? Sepertinya mundur ya Mas ya. Silakan. Karena Bang Adwin tidak respon, silakan kepada Muhammad Sultan Hanan Firzi. Itu Adwin tunjuk tangan. Adwin sudah. Ya dibuka audionya, videonya Bang Adwin. Ya. Dibuka audionya, videonya, silakan. Enggak respon. Tunjuk tangan doang, mungkin di sana enggak, sinyalnya enggak bagus mungkin. Silakan Muhammad Hanan Firzi aja. Muhammad Hanan Firzi. Iya, silakan. Muhammad Hanan Firzi, silakan. Ya, Muhammad Hanan Firzi. Muhammad Sultan Hanan Firzi ya. Ya. Tolong responnya cepat. Ya, dibuka videonya. Ya. Bagaimana nih? Videonya dibuka silakan. Nggak bisa lagi nih Mas Nana. Kita ganti aja ya Mas Nana ya. Kita ganti saja penjawabnya dengan Karsam, Abu Azam, Karsam, Abu Azam. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak dibukanya karena keluarga Ustaz nih. Semuanya pada mengikuti kajian Ustaz. Kalau ada hawatnya jangan dibuka. Kalau ikhwan semua silahkan buka. Ya, ini hawat semua nih sama ikhwan. Hawat semua. Ya silahkan. Ahli bait itu adalah keluarganya Nabi termasuk istri-istrinya dan cucu-cucunya. Pokoknya seluruhnya. Ya siapa? Keturunan siapa saja? Keturunan Aisyah radhiyallahu anha, Khadijah radhiyallahu anha. Iya. Jadi semua ada istri-istri yang lain yang punya keluarga itu. Iya. Ya, itu satu. Itu baru satu tuh, istri Khadijah, Aisyah itu masuk dalam istrinya Rasulullah. Ada berapa lagi? Keturunan siapa lagi?
Hah? Boleh musyawarah, boleh kerjasama. Nggak istri-istrinya aja seluruhannya ada yang Jawabannya baru 10% ini. Iya. Belum ya? Oke. Silakan yang lain yang bisa menjawab secara tepat. Silakan. Tadi saya Yang menggunakan lain. keturunan Ya. ini. Saya minta, ini ada peserta favorit saya, Ahi Kemal di Aceh nih. Ahi Kemal. Dari Aceh ya. Ini luar biasa Ustaz. Ini mahasiswanya Masjid Astra ini. Setiap kajian Masjid Astra ada ini Ustaz. 11 tahun. Bang Kemal ini. Kemal di mana di Acehnya? Di Lok Sumawe, Ustaz. Oh, di Lok Sumawe, Masya Allah. Di mana Lok Sumawenya? Di kota. Oh, di kota Lok Sumawe ya, Masya Allah. Masya Allah. Bro. Silakan, Kemal. Hasan dan Husain. Berarti keluarganya Ali. Hasan dan Husain keluarganya Ali. Terus, keluarganya siapa lagi? Keluarganya Rasulullah. Iya, siapa itu keluarga Rasulullah? Berarti sudah 2 kita dapat. Istri-istrinya Rasulullah, terus keluarganya Ali. Keluarga siapa lagi? Mas. Bagaimana Kemal? Nyerah? Lambaikan tangan ke kamera. Kalau udah gak kuat, lambaikan tangan ke kamera ya. Okay. Ya, masalah. Udah jawaban satu, udah Masya Allah, mantap. Iya. Oke. Silakan dijawab Ustadz. Yang pertanyaan tadi. Ya. Saya jawab berarti ya? Iya, ganti kita menyebutkan keluarganya Ali, keluarganya Ja'far, keluarganya Abbas, dan keluarganya Aqil, dan istri-istri Nabi Muhammad SAW, itu semua adalah ahlul baitnya Rasulullah SAW. Baik. Soal selanjutnya, apa beda berkah secara ma'nawiyah dan berkah secara zat? Lilis Purnamasari di Lampung, silakan. Lilis Purnamasari, silakan dibuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkah secara zat itu adalah keberkahan yang ada pada badan Rasulullah dari saat beliau wudhu, ya berkah yang ada pada Rasulullah. Bekas wudhu beliau, keringat beliau, dan seterusnya. Iya. Kalau berkah secara maknawi itu ada pada ulama, artinya dari ilmunya, dari akhlak mulia yang dicontohkan oleh para ulama seperti itu. Masya Allah. Berarti pada ulama tidak ada berkah secara zatnya. Tidak ada. Ya, seperti itu kan. Ya, jadi nggak perlu kita usap-usap badannya ulama untuk mengambil berkah. Tapi dari ulama itu kita ambil ilmunya. Baik. Ya. Masya Allah. Bagaimana, Ustaz? Betul. Betul, ya. Bagi yang jawabannya sudah betul, sudah ada 4, termasuk dengan yang sekarang berarti sudah 5, maka silakan segerakan kirim nomor handphonenya sekarang juga. Akan dikirimkan pulsa dari Masjid Astra 50.000 masing-masing pertanyaan. Dan kami cukupkan 1 pertanyaan lagi, Ustaz, karena waktunya sudah lebih dari jam 9. Silakan. Betul. Pertanyaan yang mudah ya. Ya. Yang mudah saja ya. Silakan, Ustaz. Baik. Siapa namanya Rasulullah SAW sampai ke kakeknya sebutkan. Nama Rasulullah sampai ke kakeknya, ya. Ya, mudah kan? Iya. Saya akan pilih di sini, sudah banyak yang paling kecil. Silahkan yang mau jawab. Mana? Lihat. Mas Nana, siapa yang mau dikasih nih? Silakan dipilih, Bang Bitung. Saya pilih ini ya, apa namanya? Pak Karsam tadi udah ya, tadi nggak mau jawab. Sekarang saya berikan kepada
Muhammad Iqbal. Silahkan Muhammad Iqbal. Ya, dibuka videonya. Buka video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Nah, saya Muhammad Iqbal dari Sumbar, Ustaz. Nah, Masya Allah. Ahlan wa sahlan Abdullah Iqbal. Nah, siapa namanya Rasulullah? Muhammad bin Abdul Muthalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, Ustaz. Baik, ya cukup. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Masya Allah, barakallahu fiik. Dari mana? Ini tadi Sumbar. Iya, Ustaz. Sumbar. Sumbarnya mana ini? 50 kota, Ustaz. Oh. Kekumbu. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, Ustaz. Silakan closing dulu, Ustaz. Baik, jazakallah khairan. Mungkin sampai di sini yang bisa kita sampaikan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, dan tentunya di antara tanda seseorang diberikan keberkahan waktu oleh Allah, dia melewati waktu-waktunya tersebut untuk menggali, mempelajari ilmu agama, mempelajari Al-Quran dan mempelajari sunnah Rasulullah SAW, dan itu tidak ada batasannya sampai kita bertemu dengan Allahur Rabbul Alamin. Abdullah bin Salam, seorang sahabat Rasulullah yang telah dijamin masuk surga di masa tuanya beliau, dalam keadaan beliau jauh tinggal dari masjidnya Rasulullah SAW, tetapi beliau masih sempat untuk belajar terus di majelis Rasulullah SAW dan di masjid Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan keberkahan waktu yang Allah berikan walaupun beliau sudah dalam keadaan tua. Itulah yang harus kita contohi ketika Allah mencabut nyawa kita, ketika jatah kita hidup di dunia ini. Mudah-mudahan Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan kita sedang belajar menuntut ilmu agama, menggali warisannya Rasulullah SAW, yang kebanyakan manusia hari ini mereka tidak peduli dengan warisan yang paling berharga yang diwariskan oleh manusia yang paling mulia ini, yaitu ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat hadirin semuanya dan hadirin. Baik, jazakumullahu khairan katsiran kami ucapkan kepada Ustadz, dan insya Allah kita akan bertemu pada 2 pertemuan kajian lagi. Kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh tim yang bertugas, Bang Roni dan tim di Aceh, dan juga kepada Astra Agama Islami, Bang Nana, Bang Iqbal, dan semua yang sudah, Bang Irham, Ustadz Sarif, dan semuanya. Dan tentunya kepada seluruh kawan kita, jamaah kajian Masjid Astra. Insya Allah kita akan bertemu pada kajian selanjutnya, Selasa bersama Ustadz Firanda, dan Kamis bersama Ustadz Haris, insya Allah. Ditunggu info-info selanjutnya di medsos-medsos kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.